Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan kitab kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kumpulan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi diantaranya mengarang, kita mungkin sudah tahu, kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Lalu ada lagi kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji sekarang. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini, kalau misalkan dari yang saya pelajari, berisi tentang sunnah-sunnah kehidupannya seorang muslim. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap, bagaimana sebaiknya seorang muslim melakukan amalan-amalan kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Sedangkan kitab Hadis Arba'in isinya adalah hadis-hadis Nabi tentang dasar-dasar agama, tentang pokok-pokok ajaran Islam. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali bahasan Riyadhus Shalihin bab 99. Nabi Muhammad SAW ini merupakan sosok teladan dalam kehidupan kita dalam segala aspek. Dalam hubungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi teladan bagi kita. Dalam hubungannya dengan para sahabat-sahabatnya itu menjadi teladan bagi kita. Dalam hubungan dia dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu menjadi teladan bagi kita. Dan hubungan dia dengan keluarganya itu jadi teladan buat kita. Hubungan dia dengan anak-anak, dengan orang-orang yang lemah misalkan, dengan orang-orang kaya, dengan penguasa dan seterusnya, itu adalah teladan bagi kita. Hubungannya dengan alam itu juga teladan bagi kita. Banyak hal, semua hal dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya yang mungkin kita bisa teladani. Misalkan ada yang meneladani orang tua. Nah, orang tua ini sangat mungkin ada kekurangannya, sehingga kita bisa teladani memang orang tua kita, tapi dalam hal-hal yang tentu baik. Dalam hal-hal yang kurang baik tentu tidak perlu kita teladani. Akan tetapi tetap cinta kepadanya karena dia juga cinta kepada kita selaku orang tua kita, selaku orang tua dan anak. Misalkan tokoh lain ada artis misalkan, artis kita mungkin suka karena dia ternyata sangat banyak influence-nya, sangat banyak pengaruhnya kepada orang-orang, tapi seringkali kita menemukan ternyata di balik semua hal yang ditampakkan dalam media ada juga kekurangan dirinya. Maka memang manusia secara umum bisa diteladani dalam hal-hal yang positif, tapi dalam hal-hal negatif juga dia punya, dan tentu tidak perlu kita teladani. Akan tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang segala aspek kehidupannya merupakan teladan bagi kita, karena selain dia adalah seorang manusia yang memang penuh keteladanan, juga memang keteladanannya adalah merupakan keteladanan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mampu menjadi teladan seluruh umat manusia. Yang memang keteladanannya datang dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita lanjutkan bahasan bab 99, sunnahnya mendahulukan anggota yang kanan dalam segala sesuatu, yang termasuk dalam bab memuliakan. Nah, pengantar dari Imam An-Nawawi disampaikan bahwa sebetulnya hal ini dikarenakan mulianya anggota kanan itu. Nanti akan disampaikan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 19, barangkali ada yang mau baca, boleh. Tadi ini udah lengkap ya? Ya, Al-Haqqah ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 19, maka barang siapa yang diberi catatan amalnya lalu diterima dengan tangan kanannya, maka orang itu berkata, nah, coba bacalah olehmu semua akan catatan amalku ini, sampai habisnya beberapa ayat. Saking senangnya dia ketika dapat catatan amal dalam kondisi yang baik, maka Allah pun memberikan kitabnya dalam tangan kanannya. Lalu juga dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 89. Boleh dibaca oleh sedikitpun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Artinya juga kan? Boleh artinya juga. Allah Ta'ala juga berfirman, Adapun orang-orang golongan kanan, apakah orang-orang golongan kanan itu dan orang-orang golongan kiri, apakah orang-orang golongan kiri itu? Al-Waqiah Nah, ya. Nah, dalam Quran surat Al-Waqiah kan ada 3 golongan tuh. Erlan, 3 golongan apa aja yang ada dalam Quran surat Al-Waqiah? Kenapa, Kak? Ada 3 golongan dalam Quran surat Al-Waqiah. Golongannya apa aja? Orang-orang beriman, munafikun, kafir. Nggak tahu, Kak. Baik, kita coba tanya sama Haris. Pak Haris bisa barangkali merespon di tengah kajian udah buku di sana. Kanan, kiri, beriman. Itu bukan kan? Bukan, ada lagi. Oh, nggak gitu sih kata-katanya. Ali, barangkali Ali ada respon. Kanan, kiri, dan golongan terdahulu. Golongan terdahulu, ya, terus? Kanan dan kiri. Nah, betul ya. Sebetulnya disebut golongan terdahulu. Kan disebutnya as-sabiq, ya. Orang-orang yang duluan gitu, orang-orang yang duluan ya. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu tuh disebut istimewa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sisanya adalah yang mungkin bisa dicapai oleh golongan-golongan orang-orang yang zaman sekarang yaitu ashabul maimanah ya, dan ashabul masyamah. Dan ternyata di antara 2 golongan yang kita mungkin bisa capai gitu ya setelah golongan-golongan terdahulu itu adalah golongan kanan ini, dan dia adalah orang-orang yang istimewa dengan ciri-cirinya akan dibahas dalam Quran serta Waqiah. Maka kata Imam An-Nawawi, mulianya kanan itu karena memang ternyata Allah pun memuliakan hal-hal yang terkait dengan kanan tersebut, gitu ya. Maka kata Imam An-Nawawi dalam pengantar bab ini disampaikan mulia anggota kanan itu misalnya ketika berwudu, mandi, tayamum, mengenakan pakaian, pakai terompah atau sendal, pakai sepatu, pakai celana, masuk masjid, ketika bersiwak, bercelak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur kepala, bersalam dari sholat, makan, minum, berjabat tangan, menjabat hajar aswad, keluar dari jamban, mengambil, dan memberi, dan yang lain-lain yang semakin dengan itu. Nah, sedangkan yang kiri gimana nih? Disunahkan mendahulukan anggota yang kiri dalam hal-hal yang sebaliknya di atas, seperti beringus. Kalau beringus itu kiri dulu katanya kalau mengeluarkan ingus. Berludah ke sebelah kiri, masuk jamban kaki kiri, keluar dari masjid, melepaskan sepatu kiri dulu, melepaskan sendal kiri dulu, melepaskan celana kiri dulu, melepaskan pakaian kiri dulu, bercebok, dan mengerjakan apa-apa yang dianggap kotor dan yang serupa dengan itu. Nah, itu kata Imam An-Nawawi dalam pengantar bab ini. Ada kurang lebih 7 hadis aja dalam bab ini. Kita baca bareng-bareng dari siapa dulu nih? Dari Haris. Angga Haris. Langsung artinya aja, Kang. Boleh. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu gemar sekali mendahulukan anggota kanannya dalam segala hal yang dilakukan olehnya, baik dalam bersucinya, mengisi rambutnya, serta mengenakan terompahnya. Begitu ya. Nah, selain juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kanan ini karena memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dalam hal ini ternyata bersuci, nyisir rambut sama pakai sandal. Ini hadis 719, boleh oleh Ali barangkali mau baca. Dari Aisyah radhiyallahu an juga berkata, tangan Rasulullah SAW kanan itu beliau gunakan untuk bersuci dan makan. Sedang tangan beliau SAW yang kiri itu untuk sesuatu yang dilakukan dalam jamban, seperti bercebok, mengambil batu, dan menghilangkan kotoran, serta apa-apa yang merupakan kotor, seperti berludah, beringus, dan sebagainya. Hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya dengan isnad sahih. Nah, di sini disampaikan penggunaan yang kanan itu untuk apa, yang kiri untuk apa. Mungkin sekilas ya kita bisa berpikir, nih kenapa sih kok yang kanan istimewa sedangkan kita dikasih kanan dan kiri? Ternyata intinya kita mungkin bisa dapat pelajaran dari hal ini, itu adalah tentang ketertiban. Jadi yang kanan itu untuk hal-hal yang bersih, sedangkan yang kiri itu untuk yang kotor misalkan, supaya tidak bercampur. Kalau misalkan yang kiri dipakai cebok terus yang kiri juga dipakai makan, kan mungkin kotor ya. Sedangkan Islam suka-suka yang bersih, yang suci, yang indah. Jadi setiap pos di tangan kita setiap tangan kita punya posnya, tugasnya buat apa, sehingga tidak tercampur. Hadis 720 oleh Hadid lagi. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita dalam memandikan putrinya, yakni Zainab atau Ummu Kulsum di waktu wafatnya radhiyallahu anha. Dahulukanlah olehmu semua anggota-anggotanya yang bagian kanan serta tempat-tempat berwudu daripada tubuhnya itu. Muttafaq alaih. Ummu Atiyah itu siapa? Siapa? Ibunya Atiyah siapa? Gitu ya. Atau itu cuma julukan aja? Ya gitu ya. Nah, begitu. Nah, jadi dalam hadis ini disampaikan tentang yang kanan selain yang tadi udah disampaikan buat apa nih? Itu buat urusan-urusan mandi. Buat juga memandikan jenazah. Tuh, terus 721 oleh Erlando. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari engkau semuanya mengenakan terompah atau sendal, maka hendaklah mendahulukan yang kanan, dan apabila melepaskannya maka dahulukan yang kiri. Hendaklah yang kanan itu yang pertama di antara kedua kaki yang dikenakan terompah atau sendal, dan yang terakhir ketika dilepaskan. Muttafaq alaih. Itu tentang makai dan lepas. Jadi beda ternyata, kalau makai kanan dulu, kalau lepas kiri dulu, bukan sama-sama kanan. Dulu waktu sebelum saya tahu tentang hal ini, makai kanan, lepas kanan lagi. Ternyata kalau mau lebih sesuai, makai kanan, lepas kiri dulu. Berikutnya oleh Haris Kun. Haris mungkin lagi mandu ini ya, mandu bedah buku. Oleh Aldi. Ya. Saya lagi aja. Dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan anggota kanannya untuk makan, minum, dan mengenakan pakaiannya, serta menggunakan anggota kirinya untuk selain daripada di atas itu. Riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Nah, kalau Hafsah, siapa Hafsah? Siapanya Nabi? Istri Ya. Banyak diantara kebiasaan Nabi itu yang disampaikannya oleh istri-istri Nabi, karena memang yang tahu selama hidup itu adalah istrinya. 723 oleh siapa yang bisa? boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau semua mengenakan pakaian atau berwudu, maka dahulukanlah anggota-anggota kananmu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dengan isnad yang sahih. Yang terakhir oleh siapa? Yang siap? Aku. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Mina, lalu mendatangi Jamrah, kemudian melemparnya, terus datang di rumahnya di Mina dan menyembelih kurban. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tukang cukur rambut, ambillah rambut kepala untuk dicukur.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ke bagian sebelah kanannya, kemudian bagian sebelah kirinya. Kemudian diberikan kepada para manusia. Muttafaq alaih. Lanjut Siti. Oh, lanjut. Dalam riwayat lain disebutkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melempar jamroh dan menyembelih kurbannya serta bercukur, beliau memberikan bagian kepala sebelah kanannya. Lalu tukang cukur itu mencukurnya. Kemudian mengundang Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, lalu memberikan rambutnya itu kepadanya. Seterusnya beliau memberikan bagian kepala sebelah kirinya dan beliau menyampaikan, cukurlah. Itu mencukurnya. Lalu memberikan rambutnya itu kepada Abu Talhah. Beliau bersabda, bagikanlah ini kepada orang banyak. Baik. Ini ya, itu adalah contoh-contoh mengenai mengenai bagian-bagian yang mana sajakah yang perlu didahulukan yang sebelah kanan. Itu adalah semua hadis dalam bab 99 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, menjadi penyemangat bagi kita dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sederhana, memulai dengan kanan, ya, dan mengakhirkan dan menggunakan yang kiri untuk hal-hal yang lainnya. Sederhana, namun ketika kita niatkan ini adalah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasannya. Dan tentu sangat mungkin, ya, pasti ya, ada kebaikan-kebaikan yang ternyata telah tersimpan di dalamnya. Bukan hanya sekedar kebiasaan, namun juga pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang mungkin belum kita pahami dengan baik, tetapi lama-kelamaan akan terbongkar rahasianya. Itu mungkin yang bisa jadi penyampaian pada hari ini. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan oleh yang lainnya? Baik. Ya, terima kasih. Oh, Erlang, gimana? Nggak jadi Kak, mikir tadi. Siap, baik. Kita cukupkan saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir, Radit, Sinti, Erlan, Haris, Aldi, dan satu akun lagi. Akun istri ini, 2 laptop ini di hadapan saya kok. Sip, begitu ya. Terima kasih Kak Reka. Hari ini, semoga bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.